Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pada Anda sekalian, mari kita melihat ke dalam diri, ya. Melihat ke dalam diri. Jadi topik kali ini adalah melihat ke dalam diri. Oke, kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Yang dimaksud melihat ke dalam diri itu apa? Ya. Kalau Anda melihat gambar di atas ini Bapak Ibu ya, sebelah kiri ya menunjukkan orang yang sedang menarik gerobak berisi tumpukan barang. Sedang yang sebelah kanan menunjukkan sebuah kereta yang ditarik 8 kuda dan masing-masing kuda diurus oleh seseorang. Kira-kira mana yang Anda pilih? Menjadi penarik gerobak seperti yang di sebelah kiri, atau menjadi penumpang kereta yang ditarik 8 ekor kuda Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu renungi ya. Jika Anda menginginkan menjadi orang penarik gerobak, maka berhentilah belajar di kelas ini Bapak Ibu, dan silahkan minta dikembalikan uang tiketnya ya, atau Bapak Ibu kalau berada di kelas sadar bisnis ya silahkan saja Bapak Ibu tinggal keluar saja dari kelas grup sadar bisnis ini, karena sebagian besar Anda sudah berada di sana Bapak Ibu. 95% orang di dunia ini sudah memenuhi fungsi sebagai yang digambarkan di sebelah kiri itu ya, 95% orang berada di gambar sebelah kiri Bapak Ibu. Mereka menjadi penarik kereta berisi semua beban keluarganya, mulai biaya hidupnya, rumahnya, mobilnya ya, sekolah anaknya dan sebagainya. Andalah sumber keuangan keluarga, Andalah yang menghasilkan uang bagi keluarga, atau dengan istilah yang lebih canggih, Anda adalah aset milik keluarga Anda. Ya, Anda adalah aset milik keluarga Anda. Nah, karena Anda menjadi satu-satunya aset yang menghasilkan uang untuk keluarga Anda, maka ada 3 larangan bagi Anda Bapak Ibu. Ya, larangan yang pertama adalah 1. Anda dilarang berhenti mencari uang. 2. Anda dilarang sakit. Dan yang ketiga, Anda dilarang meninggal. Kalau Anda melanggar salah satu dari larangan di atas Bapak Ibu, maka keluarga Anda akan mengalami guncangan. Ini sudah saya lihat di keluarga teman-teman sejawat saya yang meninggal sebelum waktunya. Maksud dengan sebelum waktunya adalah meninggal ketika kewajiban-kewajiban bidang keuangannya belum selesai. Masih ada anak-anak, masih ada istri yang perlu dibiayai ya. Belum lagi jika meninggalkan hutang bank dan lain-lain Bapak Ibu. Sebagian kecil orang di dunia ini ya, 5% ya, berada di kondisi seperti gambar sebelah kanan ya. Ini sebagian kecil saja Bapak Ibu, hanya 5% ya, yang ada di gambar sebelah kanan Bapak Ibu ini ya. Naik kuda atau kereta kencana. Mereka bisa hidup santai, bebas finansial dan bebas waktu karena memiliki aset ya. Dalam ini saya contohkan adalah kuda, itu sebagai aset yang bisa menggantikan mereka menghidupi keluarga dan diri mereka. Ada yang mendapatkan aset dari orang tuanya, ada yang membangunnya sendiri. Yang jelas aset itu menggantikannya mencari nafkah sehingga mereka bisa melakukan banyak hal lain. Jika bosan menganggur, mereka bisa bekerja lagi untuk membangun aset yang lebih besar. Tetapi berbeda dengan Anda yang bekerja mencari uang ya. Di gambar yang sebelah kiri ya, bekerja membangun aset lebih tenang Bapak Ibu ya. Karena jika berhasil akan menambah penghasilan, jika gagal tidak mempengaruhi penghasilan yang sekarang. Jika Anda bekerja mencari uang, sifat pekerjaannya adalah mempertahankan penghasilan sekarang. Karena itu tingkat stresnya tinggi, karena kalau gagal penghasilan Anda bisa hilang, misalnya di PHK, ya, bangkrut dan sebagainya. Selama ini Anda pastilah sudah berusaha sekuat tenaga untuk merubah kondisi keuangan Anda.
mulai dari gonta-ganti pekerjaan, gonta-ganti bisnis dan investasi. Bekerja keras jauh melebihi orang lain. Sebagian besar gagal, sebagian kecil berubah dari miskin tipe 1 ke miskin tipe kedua, ya, lebih parah lagi miskinnya karena bangkrut, ya, karena Anda melakukan semuanya dengan pikiran sadar tanpa mengubah pikiran bawah sadar. Jadi Bapak Ibu beruntung sekali Anda yang sudah belajar di kelas sadar kaya, ya, itu sangat beruntung sekali. Pikiran Anda sudah betul-betul, ya, memahami apa itu pikiran sadar, apa itu pikiran bawah sadar. Perubahan secara permanen Bapak Ibu melalui pikiran bawah sadar tidaklah mudah, ya. Tidaklah mudah karena Anda harus bisa mengalahkan diri Anda sendiri. Anda bisa berubah jika mau membayar harganya, yaitu mengantongi ego Anda. Mengapa sangat sulit mengubah pola pikir? Karena yang mengisi pikiran Anda dulu adalah orang-orang yang paling berpengaruh ke Anda, sehingga Anda tidak mungkin melawannya. Anda baru bisa mengalahkan bawah sadar Anda jika berkumpul dengan orang lain yang sama pengaruhnya atau lebih kuat dibanding orang tua Anda ke Anda dulu. Di bidang keuangan, nilai-nilai yang sejak kecil dimasukkan ke dalam pikiran Anda dan sekarang Anda anggap itu sebagai kebenaran mutlak antara lain adalah: 1. Orang harus bekerja keras mencari nafkah. Yang kedua, orang yang menganggur itu tercela. Yang ketiga, uang itu tidak penting karena tidak dibawa mati. Yang keempat, pensiun itu akhir dari kejayaan. Yang kelima, orang bisa kaya kebanyakan karena mereka curang, menipu, dan memanfaatkan orang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu harus tahu apa itu plafon rezeki. Mengapa rezeki kita rendah? Karena plafon rezeki kita atau takaran rezeki kita juga rendah. Mengapa takaran rezeki kita rendah? Penyebabnya adalah alam bawah sadar kita yang lebih condong berpikir tentang rezeki yang rendah. Ya, berpikirnya sadarnya sadar miskin, ya, bukan sadar kaya. Ya. Setelah ditinggal Bapak Ibu, ini rata-rata ya, setelah ditinggal oleh kepala keluarga, biasanya keluarga tersebut hanya mampu bertahan 2 tahun. Ya, selanjutnya apa yang terjadi? Rumahnya mulai dijual, perhiasannya mulai dijual, ya, tanah yang ada dijual. Untuk apa? Untuk membiayai kehidupan anaknya dan dia istrinya yang ditinggal suaminya. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu yang terjadi. Nah, bagaimana yang ketika suaminya meninggal kemudian tidak ada barang yang ditinggal Bapak Ibu? Karena itu Bapak Ibu, kita harusnya kaya. Karena manusia diturunkan bukan untuk bekerja keras mencari sesuap nasi, tetapi untuk bisa hidup sejahtera, cerah, dan merdeka. Ya, sedekah, menyantu anak yatim, infak, wakaf lebih banyak dilakukan oleh orang kaya. Betul Bapak Ibu. Ya, maka kita harus kaya. Jadi problemnya, ya, dulu kita, bahkan sekarang anak-anak kita mendapat pelajaran kehidupan dari orang-orang yang belum kaya, yaitu oleh guru atau ustadz yang masih menapak karir dan berjuang dalam pencapaian finansialnya, sehingga mereka tidak berani mengajarkan kita harus kaya, ya, ketika kita diajar oleh ustadz kita, ya, guru-guru kita, sementara dia kondisinya juga ekonomi bawah, maka di mengajarnya, pada proses dia mengajar, dia tidak berani mengajarkan harus kaya, itu tidak berani. Nah, karakteristik orang kaya, ya, pola pikirnya, ya, yang pertama adalah pola pikir, ya. Pola pikirnya apa? Memiliki plafon rezeki yang tinggi, kecerdasan finansial yang tinggi. Yang kedua, kemampuan teknis, ya, kemampuan teknis, ya, kemampuan membangun jaringan, kemampuan membangun sistem. Nah, ini dua karakter orang kaya. Kalau Anda, ya, pola pikirnya, ya, sudah bagus, ya, pola pikir sadar kaya sudah bagus. Yang kedua, Anda tinggal meningkatkan atau mengembangkan kemampuan teknis, bagaimana Anda membangun jaringan dan bagaimana Anda membangun sistem. Nah, mudah sekali Bapak Ibu untuk menerapkannya. Anda tinggal meniru, karena hidup ini adalah peniruan, ya, hidup ini adalah peniruan. Kita bisa menulis, membaca, mengaji, bersepeda, berbicara bahasa Jawa atau Sunda, ya, berpakaian, makan, berjalan, semua itu adalah hasil dari
meniru. Ya, sekali lagi, hidup ini adalah peniruan. Ya, jika kita ingin menjadi orang kaya, maka apa yang harus kita lakukan? Miliki pola pikir orang kaya dan kemampuan teknis orang kaya. Nah, itu saja dan sederhana. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin kaya, ingin pensiun sejahtera, ya, maka tinggal niru saja. Ya, tinggal niru. Nah, problemnya dalam kehidupan kita, ya, kita meniru orang-orang di sekeliling kita, ya. Orang-orang di sekeliling kita rata-rata 95% bekerja mencari nafkah, ya kan? Bekerja mencari uang gitu. Nah, jadi yang bekerja keras untuk mendapat penghasilan yang terbatas atau sedikit. Nah, ini ya, Anda gimana coba kalau Anda mau kaya sementara Anda meniru pada orang-orang yang ada sekeliling Anda, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, teman bergaul kamu, ya, teman bergaul Anda itu siapa, ya? Anda harus mengenali profil sukses, profil orang kaya. Nah, karena dengan bergaul dengan mereka, maka Anda secara otomatis akan meniru mereka, orang-orang yang kaya. Profil sukses akan saya bahas di kesempatan berikutnya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.